Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami hormati, puasa kali ini kita harus ibadah di rumah. Tidak perlu resah, monggo mari kita nikmati, kita syukuri, kita lakoni. Senyamang sekalian kita mencari solusi langit out of the box. Di saat banyak orang mengandalkan solusi bumi, physical distancing, pakai masker, kemudian cuci tangan, tentu baik-baik saja. Tetapi perlu ada keseimbangan, yaitu berharap keajaiban dari langit. Senyampang di bulan puasa, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, saatnya kita menjemput keajaiban langit dengan memperbanyak doa, memberi, peduli, dan sedekah. Kalaupun kita sudah memberi, berderma, konon sedekah itu tolak bala. Kok masih wabah ini belum berhenti? Mungkin sedekah kita karena pencitraan, karena filantropi, bukan karena tahapan awal untuk taubatan nasuha menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak kita sudah berdoa, mungkin doa kita kurang yakin, sebagai keimanan kekuatan kita kurang positif. Nah, tampaknya kita perlu belajar dari teman-teman kita di London, para mu'alaf. Di poster-poster mereka tampak demikian yakin bahwa pisau tidak membunuh Ismail, ikan tidak memakan Yunus, lautan tidak menenggelamkan Musa, api tidak membakar Ibrahim. Be with Allah, Allah will protect you. Selalulah bersama Allah, maka Allah akan melindungi kamu. Demikian keyakinan mereka. Nah, perbedaan faham yang mempertentangkan ibadah di rumah versus ke masjid mestinya tidak perlu dipertajam, karena sungguhnya kita hanya berpindah dari sunnah ke sunnah yang lain. Ketika kondisi aman, kita disunnahkan untuk sholat di masjid, tetapi ketika kondisi wabah dan menakutkan, hadis yang lain menyebut sunnah untuk beribadah di rumah. Segi dua-duanya sunnah, tak perlu dipertentangkan secara diametral. Tidak tepat pula membandingkan atau tidak komparabel. Ke pasar, ke ATM bisa, masa ke masjid nggak boleh? Itu berbeda, sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Ketika tidak ke masjid, maka masih ada alternatif, yaitu sholat di rumah, sama-sama baiknya. Tetapi ketika tidak ke pasar, tidak ke ATM, maka itu tidak bisa makan dan tidak ada penggantinya. Jadi jangan kemudian dibandingkan, apalagi dipertentangkan. Jangan pula ada perasaan bahwa, aduh, kalau tidak ke masjid itu rasanya gak enak. Nah, ibadah tidak boleh pakai ilmu. Ada aturannya. Jangan punya perasaan gak enak kalau tidak tarawih ibadah ke masjid. Jangan begitu. Kenapa? Ibadah harus pakai ilmu, pakai aturan, tidak main perasaan. Sungguh, ibadah di rumah di kala seperti ini tidak kurang pahalanya. Ketika niat ke masjid, berpahala. Kedua, biasa ke masjid, tetapi tidak bisa ke masjid karena terhalang bencana wabah, berpahala. Menjauh dari kemudaratan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, berpahala. Mengutamakan kemudaratan ketimbang mendahulukan kemudaratan ketimbang mencari kebaikan, itu juga berpahala. Tidak membuat orang celaka juga berpahala. Ikut fatwa para ulama juga berpahala. Jadi banyak pahalanya. Nah, ambil posisi kita. Kalau kita sebagai ulama, silahkan berfatwa. Kalau kita sebagai makmum, ikutilah fatwa. Jangan
Orang bilang tengah, gitu. Tengah itu nggak nurut, yo ngeyel, gitu. Padahal dia bukan ulama. Islam memuliakan kehidupan dan kemanusiaan melebihi ketaatan ritual. Jika sekiranya ibadah kolektif atau jamaah di masjid mengancam kehidupan dan kemanusiaan, Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk melaksanakan ibadah di rumah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.